Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita akan membahas tentang Fixed and Intangible Asset. Buku yang saya gunakan adalah buku Warren Review and Dakek edisi ke-27. Kali ini kita akan membahas tentang bab 10. Video ini adalah video bagian kedua tentang long term asset. Video bagian yang pertama sudah saya jelaskan dan sudah diupload sebelumnya. Jadi video ini adalah video bagian yang kedua. Jadi bagi yang ingin tahu pembahasan sebelumnya silahkan klik di playlist, kemudian cari video yang membahas chapter 10 yang bagian pertama. Jadi seperti ini sebelumnya sudah saya terangkan di video yang pertama. Jadi kalau video yang pertama saya membahas tentang pengertian aset tetap, leasing aset tetap, penyusutan aset tetap, dan revisi estimasi penyusutan. Maka di video yang kedua, saya akan membahas tentang perbaikan dan pemeliharaan aset tetap. Kemudian pelepasan aset tetap. Ada 3 macam cara untuk melakukan pelepasan aset tetap, yaitu dengan membuang, menjual, dan menukar, exchange. Yang ketiga tentang depresiasi aset sumber daya alam. Jadi kalau yang perbaikan dan pelepasan ini berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga ini berkaitan dengan aset sumber daya alam. Ada kalanya perusahaan memiliki hak untuk pengelolaan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir adalah amortisasi. Amortisasi ini adalah nama lain dari penyusutan atau nama lain dari depresiasi. Cuma kalau depresiasi adalah untuk aset tetap, aset berwujud, tapi kalau aset tidak berwujud, maka istilah yang digunakan adalah amortisasi. Jadi amortisasi aset tak berwujud atau intangible asset. Pertama adalah beban pemeliharaan dan pengembangan. Jadi pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan. Jadi ada kalanya aset tersebut yang dimiliki oleh perusahaan itu membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan rutin. Jadi kalau biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dan pemeliharaan rutin tersebut hanya bermanfaat untuk periode yang berjalan, maka itu disebut dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Tapi kalau pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperbaiki tersebut adalah perbaikan besar atau extraordinary repairs. Kalau ordinary repairs, katakanlah ganti oli, perbaikan kecil-kecil service, itu adalah ordinary repair, perbaikan kecil. Tapi kalau sampai turun mesin, maka itu adalah extraordinary repairs, jadi perbaikan yang luar biasa. Yang itu bisa meningkatkan nilai usia pakai, bisa menambah usia pakai dari suatu aset. Maka hal itu disebut dengan capital expenditure atau pengeluaran modal. Biaya-biaya yang berkenaan dengan ordinary maintenance atau perbaikan dan pemeliharaan biasa itu dikategorikan sebagai beban pada tahun berjalan. Contoh seperti ini. Pada tanggal 9 April, perusahaan membayar $300 untuk biaya tune up bagi truk perusahaan. Jadi biaya ganti oli, perbaikan kecil-kecil, dan lain-lain seperti itu, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai beban perbaikan dan pemeliharaan pada kas. Nilainya $300. Bagaimana kalau extraordinary repairs, jadi kerusakan luar biasa sehingga perusahaan harus mengeluarkan uang lebih banyak, maka jurnalnya adalah dengan cara mendebit beban akumulasi penyusutan. Jadi beban akumulasi penyusutan, kalau kredit, jadi saldo normalnya itu ada di sebelah kredit, ya kan, kalau akumulasi penyusutan. Tetapi ketika kita memiliki aset, aset tersebut mengalami perbaikan yang luar biasa, maka dan perbaikan luar biasa tersebut menambah usia pakai dari aset, maka beban akumulasi penyusutan yang semula berada di posisi kredit akan kita kurangi sebagian untuk kita debitkan. Sehingga usia pakai aset kita akan bertambah. Katakanlah di sini perusahaan menghabiskan 4.500 untuk melakukan extraordinary repairs. Sehingga meningkatkan usia pakai suatu aset menjadi 8 tahun. Maka ini
Kredit tetap cash, tetapi debitnya adalah akumulasi penyusutan. Beda dengan kalau yang ordinary repair, itu sebagai beban debitnya. Kalau yang extraordinary repair, maka debitnya adalah akumulasi penyusutan. Jadi, akumulasi penyusutan kita debit. Kemudian bagaimana kalau aset improvement? Katakanlah kalau perusahaan memiliki mobil box, tetapi boxnya belum ada, baru mobilnya ada, baru mobilnya aja, maka ya boxnya itu adalah aset improvement. Atau perusahaan memiliki gedung, dia kemudian menambah beberapa ruangan, maka itu disebut dengan aset improvement. Berarti dia menambah nilai suatu aset. Maka jurnalnya adalah kita jurnal seperti kita membeli aset tersebut. Jadi kalau kita memiliki truk, kita menambahkan beberapa fitur, beberapa peralatan pada truk tersebut, ditambahkan hydraulic lift, kalau contoh di sini, maka kita menjurnal truk pada cash 5.500. Kalau kita memiliki bangunan kita tambah ruang, sehingga ruang tersebut otomatis menambah nilai bagi suatu bangunan, maka jurnalnya adalah bangunan pada cash atau building debit cash credit. Kemudian ini ringkasannya. Jadi biaya yang kita keluarkan kalau bermanfaat untuk periode yang sekarang seperti ganti oli, perbaikan kecil itu kan hanya bermanfaat pada periode sekarang. Tapi kalau perbaikan yang luar biasa itu kan bisa berguna, bisa meningkatkan usia ekonomis suatu aset, maka itu disebut dengan capital expenditure. Jadi kalau revenue expenditure kita bebankan, tapi kalau capital expenditure kalau itu perbaikan luar biasa, maka kita debit beban akumulasi penyusutan. Kalau itu meningkatkan menambah nilai aset, maka kita melakukan debit pada fixed asset. Bisa bangunan, bisa kendaraan, bisa mesin dan lain-lain. Kemudian bagian yang kedua adalah kita pelepasan aset tetap. Ada kalanya perusahaan itu memiliki aset tetap dan dia tidak membutuhkannya lagi, atau dia ingin mengganti aset tetap tersebut, maka ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh perusahaan. Pertama adalah discarding atau membuang. Jadi aset tersebut tidak dibutuhkan lagi, tidak digunakan lagi oleh perusahaan dan tidak ada nilai residu, maka aset tersebut tinggal dibuang. Dan aset tersebut sudah disusutkan penuh oleh perusahaan, fully depreciated. Maka aset tersebut bisa langsung dibuang oleh perusahaan. Maka di sini jurnalnya katakanlah perusahaan memiliki aset, dulu beli $25.000, kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, karena ini sudah disusutkan penuh, maka ketika perusahaan membuang aset tersebut, maka dia jurnal. Kebalikannya kalau melakukan kalau ketika dia membuang, maka tinggal ya apa yang dia buang? Peralatan. Maka peralatan tinggal dia kredit sebesar 25.000. Maka aset itu kan aset tetap itu saldo normalnya ada di posisi debit. Ketika kita kredit, maka aset tetap tersebut akan hilang. Dan kemudian akumulasi penyusutannya itu kan saldo normalnya ada di posisi kredit. Maka ketika kita debit, maka akumulasi penyusutan ini pun akan hilang. Jadi ini saling hilang. Jadi equipment di kredit hilang, akumulasi penyusutan di debit juga hilang. Maka aset tersebut completely remove. Jadi hilang secara utuh. Jadi sudah tidak ada lagi pada catatan perusahaan. Nah, bagaimana kalau perusahaan ingin membuang suatu aset, tetapi aset tersebut masih memiliki nilai, jadi belum disusutkan seluruhnya. Katakanlah dia memiliki kebijakan untuk penyusutan dengan tarif 10% per tahun. Akumulasi penyusutan pada aset tersebut adalah 4.650. Nilai aset peralatan adalah 6.000. Kemudian nilai akumulasi penyusutannya adalah 4.650 pada akhir tahun 2013. Pada tanggal 24 Maret 2014, aset tersebut mau dibuang. Maka sebelum dibuang, aset tersebut harus disusutkan terlebih dahulu.
Ingat, penyusutannya adalah 10%. 10% dari 6.000 berarti 600. 600 itu untuk 1 tahun, untuk 12 bulan. Berarti kalau dari Januari sampai 24 Maret, berarti itu 3 bulan. Berarti 600 dikali 3 per 12. Ya, 600 3 per 12. Berarti penyusutan sampai tanggal 24 Maret, tanggal pada saat pembuangan aset, itu adalah 150. Jadi jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 150. Ini jurnal biasa yang sudah kita pelajari pada bab ketiga. Sehingga ketika membuang aset, kita akan menjurnalnya peralatan, karena nilainya 6.000, kita kredit. Sekarang nilainya 6.000, kita kredit jadi 6.000. Kemudian akumulasi penyusutan 4.800. Dari mana 4.800? Dari total akumulasi penyusutan pada akhir tahun 4.650 ditambah dengan akumulasi penyusutan sampai bulan Maret. Jadi 3 bulan ya. 4.650 tambah 150 kita dapat 4.800. Ya, jadi peralatannya dibeli 6.000 dan sudah disusutkan sebanyak 4.800, berarti masih memiliki nilai sebenarnya aset tersebut 1.200. Tetapi perusahaan sudah bulat tekadnya untuk membuang, sehingga perusahaan harus mengakui kerugian. Jadi perusahaan harus mencatat di posisi debit satunya lagi adalah loss on disposal of equipment, atau rugi dikarenakan pelepasan peralatan. Jadi ya tadi punya aset 1.000, masih punya nilai 1.200 tapi sudah dibuang saja. Kemudian ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah bagaimana kalau sekarang perusahaan tidak membuangnya tapi dia memilih untuk menjual. Ini yang lebih masuk akal ya. Jadi ada aset sudah tidak digunakan ya dijual saja, jangan dibuang. Konsekuensinya kalau harga jualnya lebih besar dari nilai buku suatu aset, maka perusahaan akan mencatatkan keuntungan. Kalau ternyata harga jualnya itu lebih kecil daripada nilai buku, maka perusahaan akan mencatatkan kerugian. Sebagai contoh ini, katakanlah perusahaan memiliki peralatan nilainya 10.000, belinya 10.000, disusutkan dengan metode garis lurus dengan persentase 10%. Kemudian aset tersebut mau dijual pada tanggal 12 Oktober. Jadi 12 Oktober pada tahun ke-8 pemakaian. Pada tahun ke-8. Berarti aset tersebut sudah disusutkan paling tidak sebanyak 7 tahun. Ya, karena nggak sampai tahun ke-8, ini tahun ke-8 tapi baru sampai Oktober, itu sudah mau dijual. Sehingga penyusutannya pada tahun ke-7 itu sudah 7.000, kan 10 tahun. Maaf, 10%. 10% berarti selama 7 tahun berarti 70%. 70% kali 10.000 berarti penyusutannya sudah 7.000. Yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung penyusutan yang masih perlu dilakukan. Ingat, perusahaan ini ada, jadi akumulasi penyusutan 7.000 ini adalah akumulasi penyusutan per Desember 31 tahun kemarin. Nah, ini baru mau dijual pada 12 Oktober. Berarti perusahaan sudah mensusutkan, sudah digunakan selama kurang lebih 9 bulan setengah. Ya, September 9 bulan sampai Oktober. Nah, bagaimana kalau 12 Oktober? Oktober ini perlu dihitung penyusutannya atau tidak? Ya. Kalau hitungannya adalah kalau pembeliannya sebelum tanggal 5, kalau penjualannya sebelum tanggal 15, sebelum tanggal 15 ya. Sebelum tanggal 15, maka beban untuk penyusutan Oktober tidak perlu kita hitung. Tapi kalau lebih dari tanggal 15 baru dibuang, maka beban penyusutan untuk Oktober harus kita hitung. Sehingga karena ini masih belum sampai tanggal 15, maka yang dihitung adalah penyusutan mulai dari Januari sampai September saja. 9 bulan. Sehingga 10.000 kali 10% dikali 9 bulan per 12. Jadi hitungannya sampai September saja.
Penyusutan sampai Oktober tidak dihitung, karena tadi patokannya adalah tanggal 15. Kalau belinya kurang dari tanggal 15, maaf, kalau dilepas sebelum tanggal 15, ya penyusutan Oktober tidak perlu dihitung. Tapi kalau dibuang atau dijual pada tanggal setelah 15, maka penyusutannya boleh dihitung. Sehingga ini 9/12 kita dapat angka penyusutan 750. Jadi akumulasi penyusutan sebelumnya adalah 7.000, ditambah akumulasi penyusutan sebelum dijual yaitu 750. Sehingga kita mendapatkan total akumulasi penyusutan 7.750. Nah, bagaimana kalau sekarang perusahaan menjual aset tersebut senilai 2.250? Dia menjual aset tersebut yang sudah didepresiasikan sebanyak 7.750 seharga 2.250. Sehingga perusahaan tidak ada keuntungan dan juga tidak ada kerugian. Sehingga di equipment kita kreditkan 10.000, akumulasi penyusutannya kita debitkan 7.750, kemudian perusahaan terima cash 2.250. Sehingga no gain or loss, nggak ada keuntungan ataupun kerugian. Nah, sekarang ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah bagaimana kalau sekarang dia dijual dengan harga 1.000. Sementara asetnya memiliki nilai buku 2.250, ya kan? Nilai aset yang dibeli 10.000, akumulasi penyusutannya 7.750, berarti nilai buku perusahaan 2.250. Kalau contoh yang sebelumnya, nilai buku 2.250, dijual dengan harga 2.250, ya sudah, break even. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Tapi bagaimana nilai buku 2.250, tetapi dijual dengan nilai 1.000, maka sekarang perusahaan menanggung kerugian sebesar 1.250. Sehingga ini cash-nya 1.000, sehingga biar balance, ini total 10.000, maka di sisi debit harus kita tambahkan kerugian dari penjualan peralatan. Loss on sale of equipment. Jadi kerugian karena penjualan peralatan sebesar 1.250. Ini skenario yang kedua. Skenario yang ketiga adalah bagaimana kalau dia jual melebihi nilai bukunya, yaitu 2.800. Nilai buku 2.250 dijual 2.800, berarti untung dong. Untungnya adalah 550. Hingga kita tulis di sini cash dia terima 2.800, kemudian di kreditnya adalah keuntungan itu keuntungan seperti pendapatan, seperti penjualan, harus saldo normalnya ada di sisi kredit. Kerugian itu saldo normalnya sama seperti beban, dia ada di debit. Sehingga kita taruh keuntungan di sisi kredit, keuntungan dari penjualan peralatan 550. Metode yang ketiga, jadi perusahaan sudah tidak membutuhkan lagi asetnya, dia bisa membuang, yang pertama. Kedua, dia menjual. Yang ketiga, dia menukar. Bagaimana kalau dia menukar? Dia tukar tambah. Jadi dia memiliki peralatan mesin yang lama, karena dia membutuhkan karena perusahaan ingin meningkatkan nilai produksinya, katakanlah dia membutuhkan mesin baru. Sehingga mesin perusahaan yang lama itu ditukarkan dengan mesin yang baru dari toko. Sehingga biasanya kalau sistem tukar tambah, harga mesin lama perusahaan itu akan dihargai oleh toko, oleh si penjual. Jadi katakanlah dia memiliki mesin nilainya 2 juta. Dia memiliki mesin, dulu belinya 10 juta, dan sekarang sudah disusutkan nilainya tinggal 1 juta, kemudian dia mau tukar tambah, ada kalanya mesin 1 juta tersebut, itu bisa jadi dihargai 500.000 oleh penjual, sehingga dia tinggal membayar kekurangannya, karena mesin yang lama itu dihargai 500.000, mesin lama diambil oleh si penjual, atau dihargai 1.500.000, ya terserah. Sama seperti kita membeli handphone. Kalau kita punya handphone lama, dulu belinya 2 juta, katakanlah. Sekarang ada handphone terbaru, dan kita merasa handphone kita sudah lama, dan kita mau ganti. Kita mau tukar tambah, ternyata handphone yang dulu kita beli 2 juta,
sekarang dihargai seharga 500.000 katakanlah. Ya sudah, berarti kalau kita ingin beli handphone baru yang nilainya juga ternyata adalah 2 juta juga, maka karena handphone lama kita dihargai dengan harga 500.000, maka kita cukup serahkan handphone lama kita plus uang 1.500.000 sehingga kita dapat handphone baru. Nah, harga yang ditetapkan oleh penjual atas barang yang lama itu disebut dengan trade-in allowance. Jadi trade-in allowance. Kemudian sisa pembayaran itu disebut dengan boot ya tadi. Jadi kembali saya deskripsikan lagi, kalau saya mau beli handphone, dulu saya beli handphone itu adalah harganya adalah 3 juta kan, adalah harga belinya dulu saya beli handphone itu 3 juta. Kemudian karena sudah 3 tahun dipakai, handphonenya tua, sudah fungsinya sudah banyak yang tidak support untuk aplikasi-aplikasi yang terbaru, maka saya mau tukar tambah. Ketika mau tukar tambah, handphone lama saya itu dihargai 500.000. 500.000 itu disebut dengan trade-in allowance. Jadi harga beli dari penjual, harga yang ditetapkan oleh penjual terhadap barang lama saya. Sehingga kalau HP baru yang saya incar harganya 2 juta, maka saya cukup menyerahkan handphone saya yang dihargai 500.000 plus uang 1,5 juta. 500.000 tadi itu istilahnya adalah trade-in allowance. Jadi harga yang ditetapkan atas barang yang lama. Kemudian kekurangan uang 1,5 juta itu disebut dengan boot. Ya. Jadi kita contoh. Oh, tunggu ini. Akuntansi untuk pertukaran aset itu kita catat kalau kita jurnal kalau transaksi tersebut memiliki commercial substance atau isi komersial, memiliki substansi komersial. Suatu transaksi pertukaran aset dikatakan memiliki nilai komersial jika cash flow suatu perusahaan dari aset tersebut akan berubah. Jadi beli mesin baru dengan menukarkan mesin lama. Kalau dirasa dengan mendapatkan mesin baru tersebut produksinya meningkat, sehingga penjualannya meningkat, sehingga cash yang didapatkan pun lebih banyak, maka transaksi pertukaran mesin baru ditukar dengan mesin lama ditukar dengan mesin baru plus membayar sekian uang, itu disebut bahwasanya transaksi tersebut memiliki nilai komersil atau commercial substance. Ini contoh seperti tadi. Ini contoh mesin ya. Jadi kita perusahaan memiliki mesin. Dulu beli mesin ini old equipment, ini new equipment. Kita bahas old dulu ya, yang bawah dulu biar enak. Katakanlah dulu perusahaan membeli mesin seharga 4.000, equipment peralatan seharga 4.000. Kemudian sudah disusutkan sebanyak 3.200. Jadi akumulasi penyusutannya adalah 3.200. Sehingga sekarang nilai buku peralatan tersebut adalah 800. Kemudian perusahaan mengincar untuk peralatan baru, harganya adalah 5.000. Ini new. Peralatan lama yang dimiliki oleh perusahaan yang nilai bukunya 800 itu dihargai 1.100 oleh penjual, oleh si pemilik peralatan yang baru, oleh si penjual, oleh si toko. Sehingga perusahaan ini untung dong. Dia memiliki aset nilai bukunya 800, dia mau tukar, lah kok dihargai 1.100. Berarti dia untung 300. Karena dihargai lebih tinggi daripada nilai bukunya. Sehingga kalau mesin yang dia incar harganya 5.000, setelah dia menyerahkan aset lamanya, peralatan lamanya yang dihargai 1.100, maka perusahaan tinggal membayar 3.900. Maka kalau kita jurnal pertama adalah kita taruh posisi debit peralatan yang baru karena kita beli kan.
kita dapat peralatan baru, nilainya 5.000, kita taruh posisi debit. Tetapi ingat, karena kita membuang, karena kita menukar aset yang lama, maka peralatan yang lama kita kredit 4.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan yang lama kita debitkan. Jadi debit ini isinya adalah harga dari peralatan yang baru dan juga akumulasi penyusutan dari peralatan yang lama. 3.200. Kemudian cash-nya adalah kredit. Kredit 3.900 ini adalah sejumlah nilai yang kita keluarkan untuk menebus barang yang baru kita beli. Jadi kita hanya bayar 3.900. Ingat, karena kita mendapatkan untung, nilai buku 800 kok dihargai 1.100, aset lama yang kita miliki, maka kita mendapatkan untung dari transaksi pertukaran peralatan tersebut sebanyak 300. Dengan demikian ini sudah balance. Di sisi debit totalnya adalah 8.200, di sisi kredit totalnya juga 8.200. Ini perhitungan keuntungannya ya. Jadi 5.000, nilai buku peralatan 800, kas yang dibayarkan 3.900. Jadi totalnya adalah 4.700 yang harta yang dimiliki oleh si perusahaan yang ingin menukar. Tetapi sehingga karena dia mendapatkan mesin yang harganya 5.000, maka dia mendapatkan keuntungan dari pertukaran 300. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau sekarang asumsikan sekarang kalau tadi ini nilai buku 800 dihargai oleh si penjual itu 1.100. Nah, bagaimana kalau sekarang peralatan perusahaan itu nilai bukunya 800, tetapi dihargai sebesar 675. Nilai buku 800 dihargai 675. Berarti rugi ini perusahaan. Rugi 125. Maka kita buat seperti ini. Kalau rugi 125, maka karena 100, kita coba listening. Kalau ini adalah 675, 5.000, dan barang yang lama dihargai dengan 675, maka 5.000 kurangi 675, berarti perusahaan untuk melakukan tukar tambah, dia harus membayar 5.000 kurangi 675, yaitu 4.325. 4.325. Ya, ini cash paid. Jadi kas yang harus dibayarkan adalah 4.325. Ini harus kita jurnal, taruh di sisi kredit 4.325. Kemudian kreditnya lagi adalah peralatan yang lama 4.000. Sedangkan di sisi debit peralatan yang baru 5.000. Akumulasi penyusutan seperti yang jurnal sebelumnya yang gain tadi itu sama 3.200. Tetapi karena perusahaan menderita kerugian dari transaksi pertukaran, maka kerugian tersebut harus kita catat di posisi debit, yaitu kerugian pada pertukaran peralatan 125. Kemudian ini pembahasan kita yang ketiga, tentang sumber daya alam. Jadi ada kalanya perusahaan memiliki sumber daya alam berupa hak penguasaan lahan tambang, hak penguasaan hutan. Ini adalah karakteristiknya, yaitu naturally occurring. Ini seperti contoh kayu, perusahaan yang memiliki hak pengelolaan hutan. Jadi kemudian remove for sale, jadi kayu tersebut harus diambil untuk kemudian dijual. Kemudian remove and sold over more than 1 year, jadi dijual selama waktu lebih dari 1 tahun. Jadi pengelolaan hutan atau pengelolaan tambang memiliki waktu lebih dari setahun. Untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan atau pengelolaan tambang, biasanya perusahaan mengeluarkan biaya untuk memperoleh izinnya. Izin pengelolaan hak hutan, hak pengelolaan hutan industri, atau hak untuk pengelolaan tambang, entah tambang batu bara, tambang nikel, katakanlah seperti yang sedang ngetren sekarang, bahwasanya nikel bisa digunakan untuk baterai mobil listrik. Maka kita ngitungnya adalah depletion rate, jadi deflasi. Deflasi ini adalah penyusutan untuk sumber daya alam. Jadi berapa biaya yang kita butuhkan, yang perusahaan keluarkan untuk mendapatkan izin, dibagi dengan total estimasi sumber daya yang bisa dia ekstraksi, yang bisa dia ambil dari perut bumi.
Maka nanti ngitungnya adalah beban depresi adalah tarif depresi, anti-depletion rate, dikali dengan kuantitas atau bahan tambang yang berhasil dia angkat dari perut bumi. Ini contoh di sini. Jadi perusahaan membayar 400.000 untuk mendapatkan hak untuk menambang bahan mineral ya, bahan mineral, katakanlah batu bara segala macam, nikel, bauksit dan segala macam ya. Jadi dia membutuhkan biaya permit, biaya izin untuk menambang katakanlah 400.000 dolar. Dan diestimasikan cadangan batu bara, misalnya kalau batu bara yang dia miliki atau ini biji besi atau tembaga, dia sebanyak 1 juta ton biji besi. Maka kalau selama tahun berjalan, perusahaan menambang sebanyak 90.000 ton mineral atau biji besi tadi, maka berapa tarif depresinya? Maka pertama kita hitung adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan izin penambangan 400.000 dibagi dengan total deposit yang total cadangan sumber daya yang bisa ditambang 1 juta ton. Maka depletion rate-nya adalah 0,4 dolar per ton. Sehingga kalau pada tahun berjalan perusahaan melakukan penambangan sebanyak 90.000 ton, maka beban depresinya adalah 0,4 dolar dikali 90.000 ton, yaitu 36.000 dolar. Sehingga kita jurnal seperti ini, beban depresi pada akumulasi depresi 36.000. Materi kita terakhir, yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini adalah aset jangka panjang. Dia digunakan oleh perusahaan, tetapi dia tidak terlihat secara fisik, sehingga disebut dengan intangible asset atau aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu bisa diperoleh dari kegiatan aktivitas inovasi perusahaan. Dia memiliki R&D atau divisi riset dan pengembangan atau lead bank, penelitian dan pengembangan, R&D ya, research and development. Atau bisa juga dia memiliki aset tidak berwujud tersebut dari membeli dari pihak yang lain. Aset yang tidak berwujud ini bisa jadi contohnya adalah paten, hak cipta, merek dagang, dan terakhir adalah goodwill. Intangible asset ini bisa kita susutkan dan penyusutannya kita sebut dengan amortisasi. Jadi tadi saya sebutkan amortisasi adalah penyusutan untuk aset yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud disebut dengan depresiasi, kalau yang tidak berwujud disebut dengan amortisasi. Contoh di sini paten. Paten adalah hak, jadi manufacturer atau produsen bisa jadi dia mendapatkan hak untuk memproduksi atau menjual barang dengan satu atau beberapa fitur keunggulan yang unik. Biasanya paten ini diperoleh karena inovasi atas teknologi obat-obatan. Jadi perusahaan yang memiliki paten atas obat-obatan tertentu, atas teknologi tertentu, berarti dia memiliki hak secara eksklusif untuk memproduksi dan menjual barang yang menggunakan teknologi yang sudah dipatenkan atau obat yang sudah dipatenkan tersebut. Ini kalau Federal Amerika, paten biasanya memiliki jangka waktu 20 tahun. Atau ada kalanya perusahaan membeli patennya, katakanlah bisa jadi Bio Farma, dia membeli paten, katakanlah misal ini, dia karena dia ingin cepat, dia mengetahui dari Cina, katakanlah Sinovac sudah memiliki vaksin, maka daripada dia meneliti dan mengembangkan sendiri, memakan waktu lebih lama, dia langsung saja membeli patennya. Sehingga dengan membeli paten dari Sinovac China, Bio Farma, perusahaan farmasi BUMN yang bergerak di bidang produksi vaksin, itu juga berhak untuk memproduksi dan menjualnya. Itu kalau memang Bio Farma membeli hak patennya. Jadi hak paten tersebut bisa kita susutkan seiring masa usia ekonomis paten tersebut. Jadi ini jurnalnya ya.
Katakanlah sebuah bisnis, dia memperoleh hak paten, dia membeli hak paten dari perusahaan senilai $100.000. Usia pakai paten, usia ekonomisnya itu adalah 5 tahun. Berarti per tahunnya perusahaan harus mensusutkan 100.000 dibagi 5, yaitu $20.000 per tahun. Sehingga beban penyusutan atau beban amortisasinya adalah beban amortisasi pada paten sebesar 20.000. Kemudian yang kedua adalah copyright. Copyright itu hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada seseorang atau perusahaan untuk dia menjual, mempublikasikan, menjual hak karya literatur, karya seni, ataupun karya musik. Ini kalau hukum di Amerika federal ini hak cipta itu bisa berlaku sampai 70 tahun. Jadi selama 70 tahun tidak boleh ada orang lain yang mau menjual atau mempublikasikan karya cipta, karya musik orang yang sudah memiliki copyright atau perusahaan yang sudah memiliki copyright. Kalau ada perusahaan yang mencoba menjual barang ya di luar copyright, maka dia bisa kena sanksi hukum. Tapi ada kalanya ini perusahaan dia cukup membeli copyright dari pihak yang lain. Sehingga caranya sama, berarti copyright tinggal diamortisasi. Kalau kita perusahaan membeli dari pihak lain, maka tiap tahunnya maka dia amortisasi, seperti halnya paten. Kemudian trademark ini nama dagang. Nama dagang ini seperti yang kita ketahui, seperti merek geprek bensu. Nah, itu menjadi konflik pertikaian hukum, perebutan nama dagang. Jadi itu adalah nama dagang. Nama dagang itu bernilai karena orang bisa membeli nama dagang tersebut sehingga menggunakannya untuk memasarkan produknya sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh orang lain. Seperti hanya produk Sariwangi. Kalau kita tahu Sariwangi itu sebenarnya produsennya bukan Unilever. Dulu produsen teh itu ada, dia memproduksi teh mereknya Sariwangi. Tapi kemudian Unilever itu kemudian membeli trademark, membeli merek dagang tersebut dari si produsen. Sehingga Sariwangi tersebut kemudian dibeli oleh Unilever dan dijadikan merek dagang. Sehingga si produsennya itu tidak boleh lagi memproduksi teh dan menggunakan nama dagang Sariwangi. Karena Sariwangi sudah dibeli oleh Unilever. Ini biasanya 10 tahun. Ini kalau hukum federal Amerika. Trademark ini tidak ada penyusutan, tidak ada amortisasi, tetapi ada penilaian kembali setiap tahun. Jadi kalau dirasa nilai brandnya itu tersebut mengalami penurunan, maka nilai brand tersebut haruslah dikreditkan, haruslah di write down dan diakui sebagai beban. Jadi trademarknya dikredit, kemudian debitnya diakui sebagai loss. Kemudian terakhir adalah goodwill. Goodwill ini adalah aset tak berwujud yang diperoleh. Jadi ada kalanya perusahaan itu menjual aset. Sebenarnya nilai pasarnya, nilai wajarnya adalah katakanlah 1 miliar. Tetapi ada orang yang mau beli dengan harga 1,5 miliar. Padahal harga wajarnya adalah 1 miliar. Berarti setengah miliar tersebut itu dikategorikan sebagai goodwill. Bisa jadi harga lebih tersebut itu dikarenakan karena perusahaan tersebut terletak pada daerah atau lokasi perusahaan tersebut sangat strategis. Dia memiliki produk yang berkualitas, reputasi perusahaan cukup bagus, reputasi dagangnya bagus, atau karyawan yang bekerja di sana memiliki kemampuan manajerial yang bagus, dan lain-lain. Jadi goodwill sama seperti trademark, dia tidak ada amortisasi, tetapi begitu perusahaan mendeteksi bahwasanya telah terjadi penurunan nilai pada goodwill perusahaan, maka perusahaan akan menjurnalnya, yaitu kerugian pada goodwill 250.000.
Ini perbandingan saja untuk aset tidak tetap. Dan terakhir ini adalah pelaporan ya. Jadi pelaporan pada neraca. Jadi kalau tanah kita tidak ada penyusutan, tapi kalau gedung beli harga perolehannya adalah 2.650.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan 420.000. Maka di sini akumulasi penyusutan ini adalah dia akun kontra. Dia berada di aset tetapi dia mengurangi nilai aset. Sehingga sekarang nilai buku dari gedung itu adalah 2.650 dikurangi 420. Sehingga nilai bukunya adalah 2.230. Beda dengan intangible asset atau aset tabel wujud, dia tidak ada akun kontra, tidak ada akumulasi amortisasi, tidak ada. Jadi langsung saja tulis paten 140.000. Kalau memang tahun depan ada amortisasi sebesar 20.000, ya maka langsung saja paten sebesar 120.000. Tidak perlu ada akun yang namanya akumulasi amortisasi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.